Dalam agenda 1 ada 3 materi yang dipelajari. Pertama tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama wawasan kebangsaan, yakni merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa berlandaskan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia ini dimulai dari organisasi Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Selanjutnya ada 4 konsensus dasar wawasan kebangsaan, yakni Pancasila, falsafah dasar, dan pemersatu bangsa, UUD 45 landasan hukum dan konstitusionalisme, NKRI bentuk negara yang sah dan final, serta Bhinneka Tunggal Ika, semboyan pemersatu dalam kebangsaan. Nah, simbol negaranya sendiri yakni bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Lalu ada pula nilai-nilai bela negara, antara lain sejarah yang merupakan tindakan heroik mempertahankan kemerdekaan, termasuk pembentukan PDRI saat agresi militer Belanda II. Kemudian ancaman bisa berasal dari dalam atau luar negeri, fisik atau non-fisik yang mengancam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Lalu kewaspadaan dini, kepekaan terhadap potensi ancaman yang memerlukan respon cepat dan terpadu, dan pengertian bela negara sendiri yakni tindakan warga negara menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa yang dilandasi kecintaan pada NKRI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ada 5 nilai dasar bela negara, yakni cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya mengenai analisis isu kontemporer, tujuannya yakni untuk memahami konsep perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, menganalisis isu menggunakan pemikiran kritis, mengembangkan karakter PNS yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi perubahan. Pertama mengenai konsep perubahan lingkungan strategis. Nah teman-teman, perubahan adalah hal mutlak yang tak bisa dihindari. Sebagai seorang ASN, kita harus bisa beradaptasi dan melakukan inovasi dalam koridor hukum. Perubahan lingkungan strategis juga bisa terjadi pada berbagai level, seperti individu, keluarga, masyarakat, nasional, dan global. Selanjutnya, globalisasi, demokrasi, desentralisasi, dan peningkatan daya saing nasional juga merupakan faktor penting dalam perubahan lingkungan strategis. Dalam analisis isu kontemporer ada yang disebut dengan modal insani atau human capital. Nah, PNS ini harus bisa mengembangkan 6 jenis modal untuk menghadapi perubahan. Yang pertama adalah intelektual, yang kedua emosional, yang ketiga sosial, kemudian ketabahan, etika atau moral, serta fisik atau jasmani. Lalu apa saja sih yang termasuk dalam isu-isu strategis kontemporer? Dia ada korupsi, narkoba, radikalisme dan terorisme, money laundering, proxy war, cybercrime, hoax, dan hate speech. Nah, analisis isu kontemporer ini juga memiliki beberapa teknik seperti teknik tapisan isu, yakni menyaring isu-isu mana yang paling penting, relevan, dan mendesak untuk ditindaklanjuti. Kemudian ada teknik analisis isu, yakni menguraikan isu berdasarkan fakta, aktor kepentingan, serta dampak terhadap organisasi atau masyarakat, dan analisis kesenjangan, yakni mencari celah antara kondisi ideal dan kondisi aktual, lalu merumuskan tindakan untuk menutup kesenjangan tersebut. Terakhir, materi mengenai kesiapsiagaan bela negara. Latar belakang kesiapsiagaan bela negara sangat penting untuk membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nah, bela negara ini bukan hanya tugas militer saja, tapi juga tanggung jawab seluruh warga, termasuk ASN, sesuai peran masing-masing. Dalam hal ini, CPNS diharapkan siap mengambil secara total kepada negara dan menghadapi berbagai ancaman multidimensional. Penting untuk mempelajari kesiapsiagaan bela negara agar kami bisa memahami kerangka bela negara dalam laksar CPNS, kemudian menunjukkan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, dan menyusun serta melaksanakan rencana aksi bela negara.
Adapun kerangka kesiapsiagaan bela negara dimulai dari konsep kesiapsiagaan, yakni siap secara fisik, mental, dan sosial. Landasan hukumnya adalah UUD 45, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Nah, kesiapsiagaan CPNS ini diharapkan dapat mengembangkan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak. Karenanya, untuk memiliki kemampuan awal bela negara, kita harus memiliki fisik dan mental yang sehat. Dalam hal ini, CPNS juga diharapkan dapat menyusun dan melaksanakan program aksi bela negara berbasis nilai dasar ASN dan relevansi dengan tugas jabatan. Nah, kegiatan kesiapsiagaan ini juga meliputi baris berbaris, tata upacara, keprotokolan, serta ketangkasan fisik dan pembentukan karakter melalui acara seperti ceraka malam, Kapisma Bela Negara, dan team building. Kesiapsiagaan bela negara ini dimulai dari nilai-nilai dasar bela negara yang telah disebutkan sebelumnya, yang mana hal ini dapat memberikan manfaat, yakni agar kita menjadi pribadi yang lebih disiplin, tangguh secara mental dan fisik, rasa cinta tanah air dan patriotisme, memiliki jiwa kepemimpinan, solidaritas dan kerjasama, serta menghindarkan sikap negatif seperti malas dan apatis. Nah teman-teman, itu dia rangkuman materi dari agenda 1. Semoga bermanfaat.